Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mujib, anggota KSEJ BCIN Madura. Di sini saya akan membahas tentang akad mudharabah. Apa itu akad mudharabah? Akad mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak. Pihak yang pertama itu disebut dengan sohibul mal atau pemilik modal, dan pihak yang kedua itu disebut dengan mudharib, yakni pengelola modal. Ketika bertemu, terjadilah akad kerjasama yang disebut dengan akad mudharabah. Si pemilik modal memberikan modal kepada mudharib anggaplah sebesar 10 juta. Nah, 10 juta tersebut akan dikelola untuk bisnisnya. Semisal dalam kesepakatan itu diberi jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun. Semisal dari pengelola tersebut untung 10 juta, maka untuk modal itu kembali 10 juta, dan untuk keuntungannya itu yang 10 juta tergantung dari kesepakatan yang sebelumnya. Semisal si A itu dikasih 60% dan untuk CB-nya ini dikasih 40%, berarti yang pemilik modal itu mendapatkan keuntungan sebesar 6 juta dan untuk pengelola tersebut mendapat keuntungan 4 juta. Bagaimana kalau semisalnya bisnis tersebut itu rugi? Nah, kalau semisal bisnis tersebut itu rugi, maka itu akan ditanggung oleh pemilik modal. 100% akan ditanggung olehnya. Jadi kalau semisal sebelumnya itu pengelola modal itu dikasih 10 juta dan rugi 2 juta, maka nanti kembalian untuk modal itu akan menjadi cuma 8 juta, tidak utuh seperti semula yang diberikan di pertama kalinya. Tapi pengelola modal itu bukan tidak rugi, dia juga rugi, namun bukan secara finansial tapi secara non finansial. Artinya rugi secara pemikiran, tenaga, dan lain sebagainya. Nah, apa bedanya riba dengan akad mudharabah? Nah, kalau riba itu di kesepakatan dari pihak pemilik modal tersebut memberikan modal 10 juta. Nah, nanti di akhir tahun atau ketika sampai pada waktunya dia itu mau meminta 14 juta. Nah, secara tidak langsung itu akan menekan terhadap pengelola modal. Semisal ketika bisnis tersebut tidak berjalan dengan lancar, maka apa yang akan pengelola modal berikan kepada si pemilik modal? Kalau semisal langsung mau meminta 14 juta, ya kalau semisal dari pengelola modal itu bisnisnya itu berjalan dengan lancar. Nah, namun kalau di akad mudharabah tidak, ya kalau bisnis tersebut rugi, maka kerugian itu akan ditanggung oleh pemilik modal, tidak oleh si pengelola modal. Kalau semisal pengelola dari bisnis tersebut untung, maka nanti untungnya itu akan dibagi tergantung dari kesepakatan yang sudah ditetapkan. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.